apa-apa, masih ada baju yang lama. Sepatu baru, alhamdulillah, untuk dipakai di hari raya. Tak punya pun tak apa-apa, masih ada sepatu yang lama. Potong ayam, alhamdulillah, untuk dimakan di hari raya. Tak ada pun tak apa-apa, masih ada telur ayamnya. Bikin kue, alhamdulillah, untuk dimakan di hari raya. Tak ada pun tak apa-apa, masih ada singkong gorengnya. Hari raya Idul Fitri bukan untuk berpesta-pesta, yang penting maaf dan lahir batinnya. Untuk apa berpesta-pesta kalau kalah puasanya? Malu kita kepada Allah yang Esa. Baju baru, alhamdulillah, dipakai di hari raya. Tak ada pun tak apa-apa, masih ada baju yang lama. Seru banget ya kita habis nyanyi bareng. Apa sih? Itu siapa? Kok asik banget sama kita ikut-ikut. Udah ikut banget. Astagfirullahaladzim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laudia Cynthia Bella. Masya Allah. Baru kecemplung sumur tapi jadinya agak luntur. Tadi aku pikir Davina Karamboy. Kena karma kayaknya. Apa Karamboy? Gue jangan dong. Iya Bun ya. Aku kira tadi Inara Rusli Bu. Aku jangan sebut aku ini, ya Allah. Aku baru inget ternyata ini itu Mbak Bella nggak sih? Bener Mbak gak Bella, ya? bukan? Coba tanya ke netizen, bener gak? Bener nggak? Bener nggak? Oh bener katanya bener. bener. Kalau kita pangling karena dia nggak pernah mudik. Jarang ketemu juga. Iya, jarang Cuma ketemu. 6 tahun nggak mudik. 6 tahun nggak mudik. 6 tahun nggak Dan mudik. cuma ya. Cuma pasti karena nggak pernah mudik, nggak pernah ditanya tuh sama tetangga kanan kirinya kapan kawin, kapan nikah. Nggak Nggak pernah, tapi lewat online aja. Tapi kan ada fitur untuk menghilangkan centang biru warnanya kan. Jadi Terus. aman. Jadi kalau misalkan ada yang chat, ya udah dibalasnya ya beberapa bulan ke depan atau tahun depannya gitu kan. Cocok. Gini. Solusi buat kita. Maaf, Kok chatnya didukung? tenggelam, nggak bisa renang Kayaknya nggak kan? bisa renang, gitu nggak bisa naik ke permukaan. Yes. Tapi gitu tuh harus dijawab nggak sih, ngeselin banget pertanyaan Iya, kayak apalagi gitu. untuk seumuran aku yang sudah siap menjadi Matang. istri. Istri solehot, soleha. Astagfirullahaladzim. Matang, melepuh. Meletek ya kak. Ya. Gimana terus jawabnya kalau ada pertanyaan kayak gitu? Nah itu aku juga mau berguru sama suhu ini. Gimana ya? Iya, daripada kita ngobrol di sini di depan rumah aku mau masuk dulu Oke. sambil cantik-cantik gitu. Iya, ya. sambil ngopi-ngopi Makasih Pak Po, Mbak Bintarius. Yuk silakan Saya masuk, sapa masuk, dulu. masuk. Silakan duduk. Oh iya, ya ampun, anggap rumah sendiri ya. Iya. Bisa dijual Kembali berarti ya. ke rumah. Oh iya, kembali ke rumah. Dari tadi keasikan ngobrol sampai aku lupa belum aku sapa ini jam atau maghrib. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Alhamdulillahirabbil alamin. Luar biasa sekali di sore hari ini Indah masih kembali menyapa di Tabung Maghrib Ngabuburit Asik. Boleh kasih tepuk tangan dulu dong. Wih. Mulai rame ini ya kalau emang sebelum hari raya itu hawanya tuh seneng banget. Tapi nih ya Mbak Bella, aku belum kenalin juga ya. Nih
keasikan ngobrol kan. Jadi di samping aku sudah ada Mbak Berdit Zanzabella yang sudah menjadi presenter kitiran kemana-mana. Tapi Usahanya belum ada banyak. tahu, Iya. belum paham kitiran itu apa. Iya, kitiran. Nanti kita juga tanya ya, Kenalin kitiran ya. itu apa. Dan Oke. bahkan dengar-dengar tahun ini mau mudik, betul apa betul Ibu? Alhamdulillah setelah 6 tahun bulan purnama ya. Setelah 6 tahun bulan bisa purnama. akhirnya mudik dan bersiap untuk menerima pertanyaan kapan gitu ya. Kapan gitu ya? Mesti selalu ada kapan. Padahal itu kita kalau misalnya sudah mau Lebaran tuh hawanya senang banget. Tapi waktu ada pertanyaan kapan, bisa nggak sih nggak tanya itu? Maka dari itu sore hari ini jam Tabu Maghrib kita akan bahas gimana sih cara jawab pertanyaan kapan saat Lebaran. Langsung aku tanyain, gimana kalau kita udah happy, pakai baju baru, pakai rok baru, gamis baru, jilbabnya baru, semuanya baru, hati baru. Tiba-tiba nih ya ada tetangga langsung nanyain, kapan ini? Kapan? Kapan gimana? apa nih? Kapan Nah, bisa ini. banyak ya? Ini bisa banyak. Kapan nikah? Kapan punya anak? Kapan Kapan nambah nambah? anak lagi? Gitu kan ya. Tapi sebelum kita bahas kapannya, sekarang ini ada fenomena. Tapi sebenarnya tauku itu juga dari konten yang berseliweran di TikTok ya. Bahkan banyak yang menuliskan konten, mereka senang menyambut hari raya, tapi nggak seneng dan nggak mau ikut kumpul keluarga. Nah, kalau misalkan ini diamini oleh semuanya orang bersama-sama, Iya. akhirnya mereka kan jadi kayak nggak mau kumpul keluarga ya. Mereka suka lebarannya, mereka suka cita, apalagi kalau misalkan ada bagi-bagi THR gitu kan, semangat Iya, gitu kan. semangat. Tapi ketika ketemu sama keluarga, karena pengalaman tahun-tahun sebelumnya ada pertanyaan kapan, kapan kerja, kapan lulus, kapan skripsi, dan kapan-kapan yang lain, akhirnya bikin nggak mau untuk kumpul keluarga. Bikin nggak mood ya. Betul. Tetapi sebenarnya kalau kita pikir-pikir ya, kan kalau sama kerabat jauh, saudara jauh, apalagi kayak misalkan kayak saya yang paling setahun sekali ketemu gitu kan, gimana kemudian cara orang untuk memulai obrolan? Apa iya misalkan langsung ketemu, menurut kamu efisiensi anggaran tuh kayak gimana? Berat ya. Berat ya, kalau Bun, bahas ya? yang itu. Nah, jadi sebenarnya kalau dipikir lagi, mereka juga pengen ngajak interaksi, pengen gitu misalkan memulai obrolan, tapi karena nggak pernah tahu kabar. Iya. Langsung terhenti, apakah ditanya kapan barusan Enggak. sama makhluk-makhluk di sekitar? Iya, lagi tadi kemudian ke distract, tadi aku pikir 5 menit lagi maghrib gitu kan ya, kan aku mau siap-siap buat buka puasa Padahal gitu di kan situ ya. udah disiapin yang manis-manis Ya, ya. ada ya, ada yang lebih mati daripada aku gitu kan ya. Nah, kalau misalkan kita inget-inget lagi, sebenarnya yang karena lama nggak ketemu ini, gimana coba cara memulai ngakrapinnya Iya, gitu gini kan? Mbak Bella, aku ingin mengadu ya. Padahal kita itu kalau di hari yang fitri, hari kemenangan, hari yang bahagia itu pengennya kan happy, semuanya happy. Sebenarnya niatnya baik, basa-basi. Sebenarnya iya Iya. itu, tetapi basa-basi di zaman dulu dan sekarang kayaknya akhirnya nggak relate ya. Betul. Karena kalau sekarang ini banyak topiknya. Misalkan tiba-tiba bahas kripto, bahas saham, Iya. bahas konten yang FYP gimana tipsnya gitu Atau misalkan. kadang juga kecil-kecilan bahas negara, wah gitu. Berasa jadi menteri ya gitu. Ya, banyak ya, dan juga kadang-kadang kalau kita langsung nanya hal seperti itu, sementara kita nggak tahu nih latar atau backgroundnya, Oh. akhirnya takutnya nggak nyambung, Iya. ya kan? Sebenarnya yang harus dipahami adalah mereka ingin menjalin interaksi komunikasi karena lama nggak ketemu, tapi bingung mau ngomongin apa. Sementara kalau umpama nih bahas soal nikah, bahas soal kalau Pribadi tahu banget ya, kalau gitu. tahu dia kuliah berarti bahas soal lulus. Skripsinya. Kalau dia udah lulus tapi belum dapat kerja, bahas soal kerja. Kerja. Nah, karena hal yang ditahu adalah ini. Coba kalau misalkan nih, ini pengalaman pribadi, kebetulan kan seneng konten nih. Jadi kalau misalkan kitiran kemana-mana, kan suka bikin konten. Iya. Kalau ketemu temen, biasanya berdasarkan apa yang udah pernah tak upload di sosial media. Oh. Aku dulu tuh pernah lihat kamu ngonten ini, kamu itu ini. Karena akhirnya mereka tahu informasi tentang kita di masa kini. Oh, Gitu loh. iya. Akhirnya jarang banget yang nanya Mbak Bella kapan nikah dan lain-lain. Ya pernah juga, tapi maksudnya tidak sesering nggak setiap kali ketemu orang yang lama nggak ketemu kemudian selalu menjadi itu. Bahkan kadang-kadang ketemu Mbak Bella kan ngajari public speaking ya. Gimana sih Mbak, kok aku masih medok? Kadang-kadang seperti itu. Medok, Cek. Jadi Cowone ku cek ono. tapi biasa wae ngomongnya. jadi aku siaran Jawa nanti akhirnya ya. Iya. Nah, artinya ketika mereka kemudian memiliki alternatif atau topik atau sesuatu yang lain
di diri kita, bisa jadi akhirnya mereka nggak akan nanya melulu itu. Cuman kalau misalkan kerabat, saudara, keluarga jauh, paman, tante apa yang katakanlah usianya nggak main medsos, ya udah kan taunya kan kita Berjan Zabela hidup di dunia ini, udah nggak tahu embel-embel yang lainnya. Jadinya pertanyaannya mainstream karena mereka berpuluh-puluh tahun sebelumnya ya pertanyaannya ya itu. Ya betul. Ya, terus gimana? Nah, gitu kan. gimana? Itulah kalau misalnya jamaah tabung maghrib penasaran gimana sih cara jawabnya, jangan sampai ganti-ganti channel karena kita masih akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di tabung maghrib ngabuburit asik. Sambil doana Maulana ya Maulana ya sambil doana Maulana ya Maulana ya sambil doana. Kembali lagi di Tabung Maghrib ngabuburit asik. Kasih tepuk tangan dulu dong nih biar makin rame gitu. Masya Allah. Sebelum dijawab yang tadi Mbak Bella, ini tadi kan aku sudah tahu kalau Mbak Bella itu wah sudah kemana-mana ya, sudah melanglang bukan buana lagi tapi melanglang buaya kayaknya. Jangan sampai kalau buaya ya. Jadi sudah di Maestria juga. Mungkin boleh dikenalin latar dari maestrianya atau mungkin pengalamannya juga gimana, boleh sharing Mbak Bella? Dari tadi kan disebut Mbak Kitiran, presenter Kitiran. Jadi ini official nih, baru pertama kali aku menyampaikannya di televisi. Ini satu-satunya nih kayaknya. Biasanya kan cuma aku update di sosial media aja. Gak mau jawab gini, izinkan saya menjawab dengan bahasa Inggris. Langsung jadi model ya. Sebenarnya itu adalah salah satu jawaban gimana nanya gimana jawaban kapan tadi sebenarnya. Itu salah satu jawab itu sebenarnya tapi ya udah bocor duluan ya. Nah, jadi teman-teman yang juga baru mungkin pertama kali melihat ya Mbak Kitiran ini. Jadi sebenarnya awal mulanya bukan karena di setting Kitiran sebenarnya. Jadi bahkan aku sudah tidak ingat Kitiran itu nama sejak kapan, sudah tidak ingat. Jadi bermula waktu sekitar tahun 2012-2013 memang aktivitasnya mobile dari Trenggalek Surabaya itu bisa kayak sehari itu bolak-balik 2 kali. Asli Trenggalek. Aslinya Trenggalek Jawa Timur gitu kan. Nah, terus kemudian ada beberapa kegiatan yang menuntut untuk keliling karena kan juga ngajar juga kan, ngajar public speaking juga di Malang, di mana dan sampai kemudian di beberapa tahun terakhir merambahlah daerah jajahan ke Jakarta gitu kan ya. Akhirnya kan lebih jauh lagi. Nah, itu ternyata ketika aku update di medsos, teman-teman tuh kayak guyoninnya tuh kayak gini. Ini sahur di mana? Buka puasanya di mana? Ntar ngabuburit di mana lagi ya besoknya gitu kan ya. Terus kemudian saya nggak tahu ya siapa yang nyebutin pertama, agak lupa. Tiba-tiba kayak kok orang kok kayak kitiran, muter-muter. Kitiran kan kincir ya, bahasa Jawa kan. Kincir kan, kincir kayak air. Baling-baling itu. Kincir air atau kincir angin yang dia muter-muter. Nah, representasi muter-muternya tuh dari situ sebenarnya. Nah, terus tadi nyambung ke Maestria. Jadi waktu 2013-2012 karena kebetulan background S1-nya teknik. Nah, di teknik itu kan banyak cowok-cowok nih satu kelas yang karena terbiasa ngomongnya dengan alat, karena informatika berarti ngomong sama laptop gitu ya. Akhirnya sewaktu-waktu kita tuh ada tugas untuk presentasi. Sama kayak meringkas jurnal yang nanti harus dipresentasikan. Nah, itu mereka mengalami kesulitan. Jadi kayak mending aku udah nggak usah maju deh.
Mending aku coding 1000 website gitu ibaratnya. gitu ya. Salah satu masalah anak teknik informatika ya. Saking ininya, saking takutnya untuk ngomong. Nah, dari situ akhirnya cobalah bikin kelas kecil-kecilan untuk sharing soal public speaking. Lama-kelamaan kemudian tahu dari mulut ke mulut sampai di 2018 teman-teman tuh kayak ngajak, ayo dong Mbak bikin forum di Trenggalek gitu kan. Jadi di Surabaya itu cuman adik kelas aja. Jadi kayak ya udahlah teman sekelas gitu kan, habis selesai mata kuliah kita belajar bareng. Nah di 2018 itu perdanalah kita ngadain kelas yang memang kayak bergrup gitu kan sampai sekarang. Dan karena supaya apa ya bikin semangat teman-teman, aku ngasih namanya Maestria, itu dari bahasa Spanyol yang artinya mastering, jadi menguasai. Jadi maksudku yang gabung di sini itu akan menguasai tentang soft skill, utamanya di bidang komunikasi dan juga literasi digital. Wow, kayak gitu, keren ya. Kayaknya habis ini Indah langsung join lagi ya, biar jadi master gitu ya. Semuanya aja boleh. Jadi promo kan. Satu kantor join kayaknya. Boleh ya. Kembali kepada speakingnya juga ya, public speaking. Gimana tadi basa-basi itu kan juga termasuk cara kita berkomunikasi kan. Betul. Terutama kalau Pak D, Bu D, Pak Po ke saya ponakannya gitu kan. Itu kan kadang bingung ya, mau ngomong apa, mau ngomong apa. Makanya yang terlintas di pikirannya ya pertanyaan itu lagi. Betul. Tapi kadang kalau kita ditanya kapan, itu kita juga jadi kayak kagok. Ya, nah itu gimana kira-kira kalau hubungannya sama public speaking? Tapi Indah dan teman-teman campers bahkan pemirsa sepakat nggak sebenarnya kita mulai tersinggung, kita mulai sensitif dengan pertanyaan kapan ini karena gara-gara konten yang ngebahas ini. Iya. Coba dipikir-pikir. Ngikutin standar TikTok katanya. Yes, karena di zaman saya sebelum dulu kan Facebook ya cuman gitu-gitu aja ya, nggak kayak TikTok sekarang ya. Dulu kita ketika ditanyain ya udah woles aja karena kita tidak terpapar standar TikTok itu tadi. Karena ketika kita ditanya ya udah dijawab aja. Kalau misal saya enteng aja ya mungkin jodohnya belum lahir. Terus akhirnya jadi guyonan. Wah, masa sih belum lahir ini. Akhirnya ketawa jadi cair. Nah, tetapi karena kemudian muncullah sharing-sharing bad experience dari teman-teman dan di-share di TikTok dan itu kemudian diikuti oleh orang lain, akhirnya menjadi kesepakatan massal. Betul, tanpa ada aturan tertulis iya. bahwa ternyata nggak sopan loh nanya itu. Tapi kita baru sadar, padahal sebenarnya niatnya adalah basa-basi. Memang sih kayak terlalu mengulik unsur pribadi memang kayak kurang etis ya. Apalagi kalau orang Indonesia membanding-bandingkan dengan orang di luar. Karena di luar juga kulturnya beda dengan kita gitu kan ya. Tetapi terlepas dari itu semua, ini agak balik ke teori komunikasinya juga nih. Karena ketika manusia itu berinteraksi, bersosialisasi, salah satunya kan lewat komunikasi. Entah komunikasinya lisan ataupun melalui tulisan. Nah, dalam komunikasi itu kan ada elemen-elemennya nih. Ada yang ngomong, komunikator. Ada yang diajak ngomong. Bersakuliah ya ini. Bersakuliah dia ya. Karena sama-sama ilkom paham kan dia. Ada pesannya. Nah, ada efeknya, ada medianya, tapi ada yang terlewat. Apa itu? Feedback. Dan feedback itu bisa berupa tanggapan atau respon atau pertanyaan. Jadi kan sebenarnya kan normal kan? Normal. Kalau ngelihat di fenomenanya kan ya udah ada dua orang. Tinggal jawab aja juga ya. Sebenarnya ya ketika ada pertanyaan berarti dijawab. Bahkan diam itu adalah sebuah jawaban loh. Waduh, itu diam ya. Itu. Karena kalau kita diam berarti antara nggak mau jawab, sariawan, sakit gigi, bingung, mau jawab THR-nya apa. udah habis, atau kepikiran yang lain ya. Artinya ya itu ada kan, pasti ada, tapi tergantung bagaimana masing-masing pribadi itu nanti meresponnya. Gitu. Nah ini kita ingin berguru ke suhunya komunikasi ini juga. Kelihatan tua ya. Kalau tadi aku udah muda-mudain loh ini, tapi bukan tua. Di sini nggak ada yang dipanggil tua, tapi senior. Sepuh ya kakak ya. Kalau ini senior, kalau yang di pojok sana itu disorot dipakai nenek moyang sepertinya. Kakek moyang. Kakek moyang. Leluhur ya. Kakek gayung kalau yang itu ya. Gimana? Kasih tips dong, Bella. Kira-kira apakah kita harus ya udah chill aja, tapi kan kadang orang itu nggak sama ya. Mungkin kalau Mbak Bella ngomongnya ya santai aja kalau aku, tapi orang nggak semuanya tuh santai. Nah, gimana kira-kira nanggepinnya? Kalau mungkin yang tidak santai ini karena yang nanya cenderung maksa, ekspresinya julid, merendahkan karena dia merasa sudah menikah, sudah bekerja, sudah punya penghasilan, sudah yang lainnya berjejer ini ya. Betul. Akhirnya
jatuhnya kayak meremehkan dalam tanda kutip, itu yang membuat kita sebenarnya nggak nyaman. Tapi kalau misalkan nih nadanya, kan ini balik ke komunikasi, kan ada yang namanya smiling voice. Yes sih. Coba kalau misalkan aku nanya, kapan nikah? Waduh, itu langsung mau kira langsung betui kalau kate. Sampean mau di sini apa di sana? Kira-kira saiki ya. Kira-kira saiki. Coba yang lain nada. Tapi misalkan Mbak Indah maaf, apa sudah menikah ya? Masya Allah, calon suami saya masih bekerja di LA. Gak pantas kalau kalem, gak pantas kalem. Gak pantas Nah, jadi sebenarnya biasanya celup-celup gitu ya orang Surabaya ya. Iya. Nah, makanya kadang mungkin yang membuat tersinggung adalah seperti itu. Apalagi kalau misalkan ditambahin kalimat buntutnya. Lihatan indah, udah segitu loh kok belum nikah sih perawan tua. Nah, itu jadi toppingnya ya makin toppingnya itu yang mungkin akhirnya membuat seperti itu. Tapi kan kita nggak bisa ngontrol orang ya. Iya, kita nggak bisa ngontrol. Nggak bisa. Jangan sampai kamu ngomong gini kan nggak bisa disetting. Betul. Ya. Dan kita itu hanya dihisap karena amal perbuatan kita. Masya Allah. Wasik. Ini sudah mengarah ya. Aku jadi bingung ini acara apa sih? jadi Ning ya. Jadi acara apa ini Ning ya? Bella, gimana nih? Ya maksudnya di sini ya udah kita kan nggak bisa maksa orang ya. Kita nggak bisa nyuruh orang kalau mau nanya aku pakai smiling voice ya kan nggak bisa ya. Iya. Kalau mau nanya aku belajar public speaking di Maestria dulu ya nggak bisa ya. Nggak bisa ya. lagi Ya udah kalau karena kita udah tahu ilmunya, di sini kita udah belajar soal ilmu komunikasi sedikit-sedikit. Ya udah kita respon aja sesuai dengan yang kita bisa itu. Jadi kalau misal ditanya, misal contoh kayak tadi aku guyonan tadi ya, tinggal ini mau dibikin sekali nanya dia diem, tapi kemudian memendam rasa kekesalan, atau tetap nanti diem tapi legowo, atau ini berantem. Oke, bentar. Tirai 1, 2 atau 3? Tirai 1, 2, 3, yang mana dulu? 1 ya. Pak Po berapa? 2. 1. Oke, berarti 1. di apa 1? Yang 1 dia, yang 2 dia. Mungkin perlu di audiens. Orang tua ngalah sama yang masih muda. Oke, kita coba nanya 1 kali, kita jawab tapi kemudian ya udahlah ya. Udah diem, maksudnya udah diem tanpa kekesalan. Yang penting diem dulu. Misal ditanya, Mbak Indah, kapan nikah? Ini loh, udah pada nikah semua yang kecil-kecil. Kok yang dewasa ini udah berapa usianya? Udah 50 ya? Masya Allah. Nggak, ini contoh. Iya. Ini contoh. Kok belum nikah-nikah? Ya udah cukup dijawab aja. Iya, kayaknya belum ketemu sama jodohnya. Doain aja ya, tante, om. Oh, sesimpel itu ya. Udah. Padahal Mau apa? Kecuali nih mungkin, ini saya ada calon mau dikenalin. Masya Allah, tabarakallah. Positif itu kan? positif kan? sekali. Tapi kalau misalkan nih mau kayak diem tapi memendam kekesalan atau jadinya agak-agak berantem. Nah, ini jangan dijawab dulu biar jamaah tabung maghrib makin penasaran ya. Kira-kira kita harus berguru lagi sama Mbak Bella. Kalau ditanya kapan itu gimana sih cara jawabnya? Kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di tabung maghrib, ngabuburit, asik. Marhaban ya Ramadan, oh indahnya. Mari bersama sucikan hati kita. Marhaban ya Ramadan, oh indahnya. Mari mengaji bersama sambil menunggu berbuka puasa. Di tabung maghrib, tabung maghrib, tabung maghrib. Tutur batinku takkan salah. Silakan pergi, ku tak rasa kalah. Namun percayalah, sejauh mana kau mencari, takkan kau temukan yang sebaik ini. Takkan kau temukan yang sebaik ini. Kembali lagi di tabung maghrib, ngabuburit, asik. Masya Allah, ini ya. Tadi udah dijawab tirai 1 ini ya. Tirai Sekarang 1. masih ada 2 tirai yang belum Masih. dibuka ya. Tirai 2 dan tirai 3. Isinya zong, Iya, jangan dong. Gimana kira-kira Mbak Bella? Nah, cek. Oke.
Berat ini jawabannya. Tadi Mau minum dulu? Tadi kan Jangan ya, ya. saya udah minum. Tadi kan yang pertama itu yang kalau tidak membuat rasa kesal ya. Jadi ketika tanya ya yang dengerin, yang menerima jawaban yang nggak kesel gitu kan ya. Tapi ada juga yang niatnya tuh bikin kesel dalam tanda kutip karena udah risih. Udah sering banget ya. Karena yang nanya mungkin udah sering, terus kayak nadanya nggak enak, nggak pakai smiling voice itu mungkin ya. Akhirnya yang jawab pun gemes, greget gitu kan ya. Pengen nyentil Nah, gitu ya. ini nggak anjuran, ini bukan kemudian kita Harus ditiru, bukan bukan. ya. Ini kayak contoh aja, karena ketika berseliweran di konten TikTok itu yang muncul. Misal kayak ditanyain, Mbak Indah, kok belum nerima undangan aku? Kapan nikah? Sesungguhnya kematian dan pernikahan itu adalah hal Masya yang sama. Gitu ya. Kita tidak pernah tahu mana yang duluan datang. Gitu ada ya? Astagfirullah. Ada yang seperti Iya, itu kan langsung ya? saya yang denger aja kayak langsung iya. Ada lagi yang karena pertanyaannya membandingkan, akhirnya makin greget iya. emosinya. Mbak Indah, ini loh anak saya waktu usia 23 itu udah menikah. Mbak Indah udah berapa? Udah 30. Kok belum nikah juga? Terus kemudian Mbak Indah kesel, jawabnya bikin tambah kesel lagi. Iya, tetangga saya itu malah usia 24 udah meninggal duluan. Masya Allah. Itu Saya ya. untungnya ya 30 belum meninggal. Ada Kalau tuh yang enggak, kayak gitu. masih ada satu kalimat lanjutannya itu. Gimana? Kalau tetangga saya seumuran ibu udah alhamdulillahirobbilalamin naik haji. Iya, gitu. positif ya Ibu ya, positif gitu, ya. Iya. Karena ya itu tadi udah saking keselnya. Iya. Karena yang nanya juga dalam tanda kutip seperti itu tadi. Akhirnya ya udahlah. Atau kalau dibuat lucu-lucuan kayak Nggak, tadi. lucu-lucuan. Izinkan saya untuk menjawab dengan bahasa Inggris. Iya. Kayak gitu. Atau pakai Mandarin. Nah, dia kan nggak ngerti ini Agak jawabnya. bingung ya. Tinggal di translate itu sudah saya jawab. Translate-nya di bawah ini, Pak Bu, gitu kan ya. Mengikuti gitu. Atau iya. ya udahlah kayak tadi guyonan saya di awal. Mungkin kayaknya belum lahir, Bu. Saya juga nunggu lahir kayaknya. Udah ketawa aja deh. Kayaknya jadi seru gitu kayak suasananya. Tapi gini, jawaban itu pun tergantung sama ekspresi kita yang jawab juga. Oh iya, ekspresi juga Kalau mempengaruhi misalkan ya. kita ngomongnya kayak nggak tahu Bu, kayaknya jodoh saya belum lahir. Kesel nggak sih? Kesel, Kayak- kita udah bikin bad mood orang, tapi kita di bad moodin balik Iya, juga ya. jadi kayaknya ya tergantung juga sama yang jawab. Tapi kalau misalkan nggak tahu Bu, kayaknya belum lahir ya. Mungkin ada rekomendasi jodoh, ada katalog jodoh nggak? Nah, kalau kayak gitu kan orang kayak ketawa dulu lah. Mungkin jangan-jangan setelah itu kayak udah nggak inget dia tanya apa. Oh gitu ya, emang karakternya, kriteria impiannya tuh pasangan yang kayak gimana? Kayak anak ibu Yang- gitu. Atau gini aja, kayak suami ibu boleh nggak? Mbak Bintari kok ketawanya paling kenceng ya? Oh pengalaman, jangan-jangan ya? Oh enggak ya? Enggak ya, jangan ya. Aduh, Oh kayak suaminya ibu, bapak butuh istri kedua nggak? Oh, itu langsung. Itu kayaknya bakal diem sih kayaknya ya. Kayaknya nggak akan pernah bertanya itu lagi ya. Kayaknya udah terakhir itu hari pertama dan terakhir tanya Waduh, itu. enggak, jangan dong, jangan dong. Jangan ya, nggak Kan apa-apa. menyambung silaturahmi Masya di hari yang Allah. fitri. Nah, masa iya menyambung jadi kayak silaturahmi gitu? di hari yang fitri, Mbak Bella. Kadang kita itu nggak bisa menempatkan batasan-batasannya. Batasan pribadi orang itu gimana sih? Nah, itu kalau misalnya secara komunikasi nih ya, kadang kan juga jadi dosen tamu nih. Wazik. Karena kan ada ilmunya gitu. Jadi kita nggak ngarang gitu ya. Kayaknya ini kelas online ya Iya, ini ya. Oh jadi ini kita kelas nggak ngarang online ya. gitu loh. Kalau Oke. misalnya ikutin standar TikTok terus betul. kita nih kayak nggak ada isinya. Nah, gitu. Soalnya Gimana? kalau di standar TikTok, iya kalau yang menyampaikan itu memang seorang pakar. Nah. Atau orang apa ya mungkin praktisi atau pokoknya dia punya keahlian yang memang bisa dipercaya, kredibel lah. Kalau di komunikasi juga ada aspek logos, kredibilitas. Masya Allah, itu dari apa Aristoteles lagi ya. itu ya? Berasa kayak beneran kuliah ya jadinya ya. Enggak, jadi artinya di TikTok pun kita ya lihat siapa yang posting gitu kan. Tapi gini, kalau ditanya kemudian batasannya sampai mana? Kenapa ini boleh, kenapa nggak boleh? Jujur ya, saya baru ngeh kalau kemudian nanya usia itu kayak agak gimana itu ya ketika di era-era medsos ini. Oh, setelah rame-rame juga ya. Iya, kayaknya. karena maksudnya di Indonesia ini ya terlepas dokter nanya usia, maksudnya ya udah. Maksudnya pasti ada maksud tertentu dong. Kalau memang pengen tahu kenapa tinggal ditanya. Mbak Bella maaf usianya berapa? Itu biasanya kalau memang kita pengen tahu buat apa ya udah tinggal nanya aja, nggak usah ilmu kebatinan. Kan bisa nggak bisa baca pikiran gitu Iya, kan ya. iya. Oh iya, mohon maaf buat apa ya? Oh iya, ini soalnya saya itu ada skincare. Saya mau ngasih ke Mbak Bella.
Nah, biar nggak salah skincare, saya mau nyocokin sama usianya Mbak Bella. Bisa jadi kan? Oh iya. Atau misalkan dulu itu pernah kayak apa ya dulu itu? Oh, lomba. Lomba. Jadi kan lomba itu kan ada kategori kids, ada teen, ada yang umum dewasa. Oh itu betul. Ya kan? Jadi Dan harus kalau dibedain usianya. kita kalau daftar kan nggak di situ kebetulan pas formnya tuh nggak ada usianya, nggak ada. Jadi cuma nama, asal, udah itu aja. Nah ditanya karena nggak pernah ketemu kan sama panitianya gitu kan. Ibaratnya kan dia siapa Bella Bella. Iya, Bukan Krisdayanti juga yang Masya seluruh Allah. Indonesia udah kenal gitu kan Iya. ya. Nah nanya lah, maaf Kak untuk usianya berapa ya karena kami mau nyocokin di form pendaftarannya. Jadi kayak belum tentu lo nanya usia itu untuk intimidasi umur. Nah kita kan di agama kan dianjurkan untuk husnuzon ya. Ya kan jadi balik jadi Ning Bella lagi nih jadinya. Ning Bella Jadi lagi. kayak kalau kita dapat pertanyaan jangan melulu langsung Emosi. set, negatif, seuzon dulu gitu loh. Ya kalau memang pengen tahu ya tinggal ditanyain aja. Oh ya maaf buat apa? Ada lagi nih kalau udah di usia-usia matang menuju ke usia pernikahan. Kalau ada laki-laki yang nanya usia, biasanya ada kelanjutannya, Mbak Bella mohon maaf usianya berapa ya? Ini real pengalaman. Jadi kalau misalkan ada nih orang yang niatnya serius pengen kenalan, Iya. nanya usia. Tapi saya juga nanya, maaf untuk apa ya? Apakah petugas sensus online? Karena tak guyon ini kayak gitu kadang, ini guyon ya. Iya. Jadi nggak semuanya kan dianggap serius ya. Oh Iya. ya maaf, apa petugas online? Petugas sensus sekarang ini ya datanya online ya lewat Instagram gitu kan kadang-kadang. DM gitu ya. Itu kan kayak jokes aja ya buat guyonan. Kemudian dia akan ngomong, sebenarnya saya itu ada niatan untuk mencari seorang istri. Oh. Cuman saya nggak tahu nih usianya Mbak Bella ini berapa dan apakah keberatan misal saya di bawahnya Mbak Bella atau memang nyarinya di atasnya Mbak Bella. Ada tuh yang fair seperti itu. Oh gitu. Jadi langsung tanya. Jadi nggak Iya. melulu nanya umur itu tuh negatif dalam mau tanda kutip menghina, ya mau apa itu sebenarnya. nggak mesti kayak gitu ya. Betul. Dan bahkan kalau ketemu sama foreigner ya, kan ada beberapa temen yang di Cina, di apa. Iya. Ketika nanya usia, kita jelasin, mereka jawab loh. Kan kalau di standar TikTok kan orang luar negeri tuh nggak ada yang nanya umur. Ada kok, ada. Oh, tetap ada ya. Ada. Kayak saya punya temen nih di Arab, dia nanya kok umur. Terus aku punya temen di Cina sama dia orang Kazakhstan, nanya kok umur. Tapi buat apa kalau mereka tanya? Iya nanya misalkan kayak dia mau cari baju. Karena dia ada baju yang kayaknya mungkin orang Indonesia itu kan nggak ada musim winter ya. Oh, jadi iya. waktu kita exchange di sana, mereka tuh menilai kayak kok orang Indonesia kok bajunya tipis-tipis cuma dikasih jaket apa nggak kedinginan gitu Iya. kan ya. Nggak tahu kita bulu badak ya. Di sini musimnya, aduh kalau nggak musim panas banget. Nah, dua iya itu gitu. Ya, biasanya. dan dia tuh kayak mungkin dia tuh ada baju yang aduh kayaknya usia-usia segini cocok deh. Oh, Kayaknya makanya ukuran mau dipasin, dewasa segini. Nah, iya. nanya lah gitu kan. Atau kalau nggak gitu karena waktu itu ada teman saya yang flu, biar dicocokin sama dosis obatnya. Karena dia punya dosis obat. Iya. Atau kalau nggak gitu waktu itu kita tuh ada paduan suara untuk yang usia berapa sama berapa. Ya keperluannya macam-macam sih. Kalau ada lagi satu lagi ya memang kayak itu tadi yang memang niatnya untuk serius dan nanya. Karena kan ada ya perempuan yang idealis nggak mau dengan yang usia laki-lakinya di bawah dia karena dianggapnya masih bocil gitu kan, berondong dalam tanda kutip. Ada yang enggak. Nah, mungkin si laki-laki itu mau make sure. Jadi nggak semua nanya umur tuh negatif, tapi memang tergantung wilayahnya ya. Nggak mungkin tiba-tiba kayak kita Iya. duduk, Mbak, usia berapa? Nah, itu kayak aduh kenal juga. Sesuatu Kayak yang sifatnya enggak, pribadi itu jangan diletakkan di pertanyaan pertama. Hmm. Sesuatu yang bersifat pribadi itu kalau memang penasaran banget pengen tanya, kasihlah di sela-sela tengah-tengah percakapan Oh, lah. at least bridging dulu. Ada bridging dulu Ada lah. opening. Ada opening dulu mukadimah lah, gitu iya. ya. Kan kita kalau siaran juga menyapa dulu kan, Iya. halo pemirsa, nggak kemudian pemirsa usianya berapa? Nggak kan, nggak langsung seperti itu kan. Kan kita nggak sedang bikin konten. Kalau bikin konten kan kayak ada hooknya gitu kan. Ini kan nggak lagi bikin konten. Jadi tanyalah dulu, oh ya Mbak aslinya Surabaya atau mana? Oh iya saya asli Surabaya. Oh gitu. Ini main atau ada bukber atau apa? Nah baru nanti tengah-tengahnya kalau rasanya lawan bicaranya, oh kayaknya Sudah cocok friendly gitu, nih, sudah sefrekuensi. terbuka nih. Dan ketika kita nanya, dia nanya balik. Berarti kan ada dua arah nih. Baru deh. Baru deh langsung pertanyaan yang sangat gong itu tadi. Nah, itu kan kalau misalnya dari orang yang asing kita nggak kenal. Tapi kalau misalnya pertanyaan kapan itu dari kerabat terdekat atau orang tua kita, bikin mikir-mikir lagi. Kira-kira gimana jawabannya? Kita masih akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Tabu Maghrib, ngabuburit asik. Marhaban ya Ramadan, oh indahnya. Mari bersama
Kembali lagi di Tabu Maghrib Ngabuburit Asik. Wah ini ya Mbak Bella, ini kayaknya udah pengalaman banget ya. Antara pengalaman di public speakingnya jadi bisa lebih kontrol gitu ya, atau memang sudah sering ditanya jadi lebih punya pilihan jawaban. Enggak gitu. sih, lebih tepatnya adalah sering menjadi tempat sampah orang-orang bercerita. Itu. Kan katanya kalau orang baik ya, orang baik itu belajar dari kesalahan dan pengalaman diri sendiri. Tapi kalau katanya orang bijak itu belajar dari pengalaman orang lain, kesalahan orang lain. Cakep. Cakep. Gardit Zanzabella 2025 ditandatanganin gitu. Salah, Mbak Kitiran 2025. Aduh. Ini kalau misalnya yang nanyain itu malah orang tua kita sendiri, malah kerabat saudara yang sebenarnya dekat sama kita, sudah tahu. Betul. Sebenarnya sudah tahu, tapi kadang itu mereka make sure lagi mungkin ya. Kapan? Entah kapan lulus, kapan nikah, kapan sukses, kapan wah ini. Makanya kita jadi ke pressure, tertekan gitu. Gimana kalau kayak gitu? Tapi gini, mau yang nanya keluarga terdekat, keluarga agak jauh, bahkan orang tua yang serumah sama kita sendiri, sebenarnya ada perlakuan yang berbeda, tapi juga disesuaikan dengan bagaimana mereka bertanya juga. Kalau ngelihat ini loh, kayak sitkom di televisi, yang kalau pemerannya tuh orang Betawi kan nyablak ya. Kan kalau nanya kapan nikah ke anaknya kan kayak nyablak ya. Tapi kalau orang yang masih Jawa kayak misal contoh kayak Solo, Jawa, kayak aku gini Mataraman, gitu ya. Solo. Iya, kapan? Iya, diiyain aja ya pemirsa ya. Iya, kapan ya? Kan iya, lembut itu. Ya, itu kan akhirnya kan jadi beda gitu kan ya. Tapi ya itu tadi, kalau orang tua yang tahu biasanya malah mungkin akan nanya, kenapa yang sama yang kemarin kok nggak lanjut? Yang dikenalin kemarin kayaknya cocok, ketawa-ketawa, bercanda-bercanda, kok gini dalam tanda kutip. Malah justru akan menjadi pembicaraan yang mendalam ya, deep talk ya, antara anak sama orang tua. Tetapi kalau misalkan yang tadi, yang pertanyaan seperti itu tadi, biasanya ya kalau emak bapaknya Betawi nyel nyablak, anaknya juga akan tambah nyablak biasanya. Ya udah. Dan nyablak ini kalau ditonton kontennya sama yang Mataraman, kok sama orang tua kok nggak sopan sih? Padahal bukan, kulturnya memang nyablak, ceplas-ceplos gitu kan ya. Tapi pasti kalau orang tua yang terdekat pasti akan nanya, kenapa sih, ada masalah apa? Karena gini, kadang anak itu kenapa sih kok mungkin tidak melanjutkan ke jenjang yang serius? Satu, karena mungkin memang yang bermasalah laki-lakinya. Bukan karena perempuannya pilih-pilih. Jangan kemudian mentang-mentang perempuannya udah usia sekian, belum ini terus dikiranya pilih-pilih. Belum tentu, siapa tahu memang yang red flag itu adalah laki-lakinya. Atau ada inner child-nya si perempuan ini yang belum selesai. Atau nggak harus perempuan sih, laki-laki pun juga bisa punya inner child yang terluka ya, karena perlakuan orang-orang sekitar, dia punya trauma. Kalau sama orang akhirnya nggak cepat bisa percaya. Kalau ada orang yang ngedeketin, pikiran pertama yang muncul adalah, oke, laki-laki ini atau perempuan ini ngedeketin nih. Kira-kira setelah ini bertahan berapa minggu ya? Udah hal yang begitu dulu. Karena ada trust issues-nya itu. Nah, kalau seperti ini kan ya harus treatment juga nggak sih secara psikis? Dan ini kalau misalkan nggak dipahami oleh orang tua, ya mereka cuma taunya bahwa anaknya nggak laku. Padahal bukan begitu. Padahal nggak seperti itu. Kalau aslinya. itu kerabat atau keluarga yang dekat, atau berusaha untuk dekat. Jadi nanyanya bukan sekedar basa-basi kayak pertama tadi. Pengen dekat, memang pengen gitu tahu, ya? memang kita pengen tahu dan kita pengen denger. Nah, kita ngejelasinnya baik-baik. Tapi kalau yang ya udahlah kayak tadi sinis apa, mau keluarga atau apa, prinsipnya hormat aja karena kita lebih muda. Prinsipnya tetap dijawab. Itu ya, jadi tapi tergantung kita mau ngejelasin atau enggak. Nah, dikembalikan ke hak prerogatif masing-masing. Gitu. Kalau misalkan, oh iya tante, om doain aja ya, udah gitu toh, ya udah silahkan. Ada yang, oh iya tante, sebenarnya kemarin emang udah hampir sih tante, hampir tapi cocok, udah hampir cocok, cuman ternyata dia ada yang lain. Mungkin saya kurang cantik tante, atau tante ada tips saya biar lebih cantik atau gimana? Kalau mau panjang karena love language-nya word of affirmation gitu kan ya. Banget ya. Jadi kayak ngomongnya bisa panjang gitu kan, 20.000 kata per hari, silahkan juga. Nggak ada paksaan. Dipancing satu pertanyaan yang keluar satu jurnal ya. Jadi banyak gitu ya. Riset dulu Bu, jurnal ya. Gitu. Oke, gini Mbak Bella. Kadang kita tuh sebenarnya bukan nggak mau jawab. Ya, sebenarnya sudah ada jawabannya. Misal, kita kan ada tuh kata-kata gini. Rencana baik itu
jangan terlalu diumbar-umbar. Nah, kayak gitu. Sampai hari H. Iya, sampai hari H misalnya. Jadi kalau ada orang yang tanya, kapan ini, kapan itu, nggak cuma tentang pertanyaan pernikahan ya, kapan yang lain-lainnya, kadang kita sudah tahu jawabannya, tapi pengen kita pendam. Nah, gimana caranya supaya waktu kita jawab, itu nggak merusak suasana hari Lebaran. Jadi kayak, masa gitu aja nggak mau jawab. Nah, takutnya ada kata-kata seperti itu. Gimana supaya kita kayak enak, sana juga enak dengernya. Oke, netral aja berarti ya jawabannya yang ini yang dimaksud ya. Iya. Ya udah, kita misalkan contoh pekerjaan. Kok udah lulus, udah 6 bulan lebih nih, kok nggak diterima-terima? Kenapa? Apa udah ada kerjaan lain? Oh, ini lagi ngerintis sih, Tante. Doain aja ya. Ya siapa tahu nanti kalau Tante ada info pekerjaan juga boleh buat saya. Jadi kayak kita nggak nyeritain plan kita. Iya. Tapi kita kayak ya udahlah doain aja. Tapi kalau misalkan bukan pekerjaan, apa ya, misalkan Kapan punya rumah? kapan punya rumah, kapan nambah. punya anak dan Iya. lain-lain. Oh ya, ini masih ikhtiar, doain aja. Udah kayak netral aja. Iya. Terus ada lagi tuh tipe-tipe itu yang gini. Jadi kan ada orang, kan sebenarnya gini, psikisnya manusia itu sebenarnya dia itu mementingkan dirinya sendiri. Oh. Jadi misal dia Betul. mau nanya, dia tuh nggak peduli sama yang ditanyain. Dia hanya peduli bahwa kita dapat jawaban. Ada loh psikis yang seperti Iya, itu. iya. Tetapi prosentase orang egois enggaknya itu, nah itu yang membedakan. Nah, kadang itu sebenarnya kita ya cuman pengen nanya, pokoknya dapat jawaban. Jadi akhirnya memaksa. Kalau dia kadar egoisnya tinggi, makanya dia akan mengerahkan segala daya upaya Kekuatan untuk ke mendapat jawaban. pertanyaannya ya. Untuk mendapatkan jawaban. Tanpa memikirkan yang ditanyain ini. Jadi iya. ada seperti itu. Nah, sebenarnya cukup ngasih makan egonya aja. Jadi dijawab ala kadarnya aja. Yang Ala penting kadarnya. dijawab. Yang Jadi penting ketika egonya itu dikasih makan, ya udah selesai. Dan karena tadi psikis manusia itu mementingkan diri sendiri, mending tanyain balik aja. Jadi kayak alihkan supaya apa ya? Jadi fokusnya tuh ke orangnya iya. itu. Kapan kamu ini masih ikhtiar? Oh iya, kalau dulu Tante waktu setelah lulus itu memang gimana kok bisa sesukses sekarang? Itu Kasih akhirnya- egonya makan. Iya. Nah, nanti kan akhirnya, oh kalau aku dulu itu waktu kuliah itu udah magang di sini, di sini. Oh gitu ya, tips magang dong Tante di tempat yang kayaknya Tiba-tiba bonafit, sarasehan ya di prestis. situ ya. Iya, karena gini, karena ada orang yang tipikal seperti itu. Nah, itu biar pengen ditanya, biar iya. taunya adalah kita pancing. Karena ada orang yang memang pengen menjadi the center of universe. Ada tuh. Universe ya. Universe loh ya. Udah bukan ini lagi, universe ya. Ada, jadi itu juga trik supaya nggak menjadi kamu yang center pointnya. Apalagi teman-teman yang introvert, Itu. yang kadang kayak diusik pribadinya langsung kayak mencureng, nggak mau keluar kamar. langsung habis baterainya ya, kayak keserap gitu Iya. sama orangnya. Nah, kalau seperti ini ya gimana ya? Kalau nggak interaksi juga nggak sopan. Tapi ada beberapa standar TikTok ya. Kalau Nah, untuk ini yang ngikutin TikTok lagi kita ya. karena yang berseliweran di situ ya. Iya. Kemudian kalau misalkan introvert, ya udah sapalah seperlunya. Setelah itu bantulah menyiapkan makanan di dapur. Iya. Ya. Cara untuk melarikan diri Mencari biasanya kesibukan. ya. Kalau Iya. dia mencari kesibukannya misal main handphone atau ngegame atau ngedit konten atau bikin dance challenge, Iya, velocity. gitu. velocity gitu kan. Kan dilihat sama keluarga, ini anak kok ngumpul keluarga malah sibuk sendiri. Tapi kalau coba kita di belakang, misal semua yang pada nanya kapan itu dia ngumpul di depan. Di belakang ibu kita, ayah kita atau siapa lagi persiapan, ya udah kita cari kesibukan di mana kita tidak akan terlalu banyak ditanya-tanya, gitu kan. Ada triknya juga tuh untuk teman-teman yang introvert. Iya nggak apa-apa juga, boleh juga. Ya atau ngumpul sama ponakan yang dia nggak terlalu rese misalkan. Kan pasti kita kayak tahu, oh dia kayaknya pendiam nih. Oh aku inget dia diem nih. Ya udah ngumpul aja sama yang diem. Tapi intinya di sini esensinya di makna hari yang Idul Fitri ini, jangan kemudian teman-teman itu karena standar TikTok itu akhirnya udah nggak mau ditanya, bahkan bikin poster jangan tanya Jangan kapan tanya, menikah. ya, itu. Atau di belakang dikasih teks tulis gitu kan. Iya. Jangan nanya kapan wisuda, sudah pusing skripsi. Karena akhirnya orang ngelihatnya kayak gini banget sih gitu kan ya. Kalau memang nggak mau ya tadilah, kalau misalkan memang nggak mau terlalu menjelaskan, cukup dijawab dengan netral. Wah, cukup dijawab dengan Ya netral. intinya template-nya lagi ikhtiar. Kalau lagi ikhtiar kan berlaku tuh untuk semua. Iya. Kapan nikah, kapan punya anak, kapan punya rumah, kapan wisuda. Netral ya, Lagi jadi ikhtiar. Udah semua permasalahan kapan itu bisa dijawab dengan lagi lagi ikhtiar. Iya. Doain aja.
Udah selesai. Tapi kalau misalnya ngomongin teman-teman yang introvert atau mungkin yang sebenarnya nggak nyaman ditanya kayak gitu, itu ngaruh nggak sih ke psikis atau mentalnya tuh kena mental nggak kira-kira? Kalau yang memang belum terbiasa untuk mengontrol diri dan belum punya pengalaman untuk menghandle banyak orang dengan segala Iya. karakter, kayaknya iya. Kayaknya bakal kena mental. Karena gini, siapa tahu nih, aduh aku tuh padahal sudah mau deal sama dia, udah mau nikah, tapi aku diselingkuhin, itu trauma berat, terus diungkit-ungkit, kena mental. Kena mental aja. Skripsi dia udah ngerjain, tapi ternyata dosennya rese, terus trauma, dia kena mental. Kena mental. Jadi ya itulah, kita nggak bisa ngontrol orang, kita bisanya mengontrol diri kita sendiri. Wah, yang penting jangan sampai kita tuh jadi alasan sedihnya orang lain ya. Jadi hidup yang sekali ini hiduplah yang bermanfaat. Kita masih akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Tamu Maghrib, ngabuburit asik. Marhaban ya Ramadan, oh indahnya. Mari bersama sucikan hati kita. Marhaban ya Ramadan, oh indahnya. Mari mengaji bersama sambil menunggu berbuka puasa. Di Tabu Maghrib, Tabu Maghrib, Tabu Maghrib. Marhaban ya Ramadan, oh indahnya. Mari bersama sucikan hati kita. Marhaban ya Ramadan, oh indahnya. Mari mengaji bersama sambil menunggu berbuka puasa. Di Tabu Maghrib, Tabu Maghrib, Tabu Maghrib. Maghrib, ngabuburit asik. Ini ya makin semangat gitu kalau misalnya sudah Beda. dapat tipsnya kan, jadi wah, aku siap menghadapi pertanyaan-pertanyaan dengan jawaban yang akan sangat netral Asik. ini. Tapi dengar-dengar soal pertanyaan ya Mbak Bella. Ini dari tadi ini Pak Po tanya, mau bilang gini, aku mau tanya. Pak Po. Iya, ya. Ada suaranya gak Pak Po? Biasanya kalau ada yang nanya tuh ada tarifnya biasanya. Oh gitu. Lagi-lagi, Pak Po. Gimana Pak Po? Mau tanya apa sih sama Mbak Bella? Gimana sih ini orang? Gimana kan tadi kita Loh, udah ini. nggak apa-apa, kan iya. udah akrab, Oh. udah kenal, jadi nggak masalah. Dan kalau aku pribadi juga ada ini Oh, jawabannya. ada. Bentar. Lagi. 1, 2, 3. Oh halo. Maklum orang tua ya, bentar. Suka H+ gitu. Oke. Tanyain lagi. Apa nikah? Kapan ya nikah? Yang jelas nggak mungkin sekarang, soalnya kan masih les Tabu Maghrib. Asik. Gitu juga. Cakep. Lain kali kita bikin acara lawak aja ya ini ya. Kasih drum. Manual. Aku kira mau tanya apa tadi Pak Po, biasa ya orang tua ya, nggak apa-apa. Nggak deh. apa-apa, biar nggak indah terus yang nanya. Lumayan Iya. tarifnya berlaku kan ya, pakai argo ya itu. Iya. Nanti tiba-tiba ada invoice ke Pak Po. Oh, sekarang Mbak Bintang. Beneran mau nanya? Iya. Sekarang Mbak Bintang yang mau tanya. Sweet Gimana dulu, Mbak Bintang? sweet dulu. Enggak, aku nggak ada pertanyaan Oh, sih. iya, iya. Aku cuman pengen minta tips-tips aja untuk menguatkan telinga begitu ya, Oke. menanggapi kapan punya nambah adik lagi Oh, untuk iya. anaknya. Oke. Emang mau Iya. ngeramut? ya. Itu boleh. Kayaknya udah dijawab. Itu boleh menjadi Udah salah satu dijawab. jawaban. Boleh kalau misinya adalah dijawab dan memunculkan kekesalan apalagi dendam. Oh. Boleh itu.
nggak apa-apa. Tapi juga tergantung cara jawabnya. Misalkan tadi sambil ketawa-ketawa, sambil smiling voice tadi, akhirnya mungkin jadi guyon juga. Oh iya, tunggu aja ya. Tapi kalau misalkan aku punya anak, kira-kira mau bantuin untuk biaya pendidikannya nggak? Kalau Jadi dia kan- ngeiyain langsung. Nah, kalau misalkan iya, oke deh, bisa deh nanti tahun ini ya. Gitu kan. Oh gitu ya. Beasiswa gratis. Lumayan, lumayan ya, donatur. tapi kalau misalkan niatnya ya udahlah untuk menjawab ya karena serius ya, pertanyaan yang serius, jawabannya juga pengen serius, mau netral atau memang mau jujur itu opsi masing-masing. Tapi kalau misalkan mau netral ya iya, nunggu dulu biar ini mandiri dulu. Oh iya, fokus dulu karena kok sekarang serba susah ya, jadi pengen satu-satu dulu. Misal pengen yang netral, tapi kalau misalkan memang pengen jujur ceritain, kayaknya belum karena saya sedang tidak sehat, kata dokter anjurannya enggak dulu, nanti malah kenapa-napa juga repot, kan amanah Tuhan anak itu. Kan misalkan pengen ini ya agak jujur gitu kan, atau misalkan kayaknya belum karena ini bekas operasinya belum sehat kembali, ini kadang-kadang masih nyeri, jadinya kayaknya belum deh untuk saat Khawatirnya ini. kenapa-kenapa. Khawatirnya malah Iya. jadinya nggak enak atau gimana. Kalau memang pengen menceritakan kendalanya, biasanya kita tuh bisa sejujur itu. Kalau yang nanya itu orang-orang yang memang intens mengetahui kabar kita biasanya. Oh, iya, yang Tapi lebih kalau dekat orang ya. yang kayak nggak tahu apa-apa ya, kayaknya orang lebih cenderung ke netral sih. Tapi kalau yang tadi misalkan yang emang mau bantuin rawat, nah itu mungkin Ngeramut. udah kesel gitu ya, mungkin ya ini nanya terus ya ini. Iya. Udah dijawab tanya terus gitu kan ya. Akhirnya ya gitu kan ya. Ada juga donatur dilarang ngatur gitu kan ya, misalkan. itu. Bukan donatur dilarang ngatur. Kalau enggak, jawabnya pakai smiling voice tapi tangannya gini. Gimana tuh? Iya. Iya, langsung gini. Emang mau ngerawat? Nah, tapi gini gitu. Jadi kayak Emang mau ngerawat? Ya boleh tuh, boleh. Terima kasih Pak Po, Mbak Bintari. Ini kayaknya mereka tuh pengen Q&A lebih banyak ya, Oke. karena Mungkin kita nambah durasi 2 jam ke depan ya. Gak buka puasa sampai sahur dong ya. bulan depan lagi kayaknya masih bisa. Tahun depan lagi kayaknya ini masih berjalan episode. Waduh, ini ya. Dimarahin dimarahin sambu produser aku nanti ya. Gak dipanggil lagi nanti aku di TV 9 ya. Tapi Mbak Bella, kembali ke standar privacy. Gimana sih kita itu bisa menetapkan boundariesnya kita? Kayak kadang sebenarnya Indah ini kan ekstrovert ya, tapi kurang nyaman nih misalnya Kalau ditanya-tanyain ditanyain kayak pribadi. kapan ini, kapan itulah, kapan apa. Sebenarnya sudah direncanakan atau apa, tapi enggak. Itu bukan hal yang untuk diobrolin. Nah, gimana supaya kita sebagai pelaku, kadang kita pelaku, kadang kita korban. Nah, ini biar kita tuh nggak jadi pelakunya juga. Untuk kayak gitu. Jadi saya tuh nginget-nginget ya kurikulum waktu saya sekolah itu, apakah dulu itu saya diajarin untuk tidak menanyakan umur, tidak menanyakan status pernikahan, tidak menanyakan agamamu apa. Setelah saya ingat-ingat kayaknya di zaman saya enggak, atau mungkin ketika kurikulum merdeka ini sudah lebih merdeka dan itu diajarkan, nanti tolong saya juga dikasih tahu dan diajarin ya. Tapi akhirnya karena memang tidak spesifik diajari hal-hal yang seperti itu, akhirnya secara kelompok kita sepakat bahwa menanyakan hal privasi yang sifatnya pribadi dan bukan urusan kita itu tidak perlu untuk dilontarkan. Jadi general aja. Tetapi kan kita itu hidup tidak hanya di satu rumah. Kita hidup bersosialisasi, lingkup kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan negara, bahkan internasional gitu kan ya. Ternyata ketika kita punya jejaring atau teman yang jangkauannya lebih global, ternyata memang bisa beda-beda ya standar privasi itu ya. Contoh misalkan ada laki-laki Arab sudah beristri gitu ya. Kemudian ada temannya nih, laki-laki. Teman laki-laki ini nanya ke dia, yang laki-laki, istri kamu namanya apa? Ini sangat tidak sopan. Di Arab. Karena budayanya juga beda ternyata. Di sana tidak sopan karena juga ada yang bilang laki-laki Arab itu pencemburu sangat. Jadi kayak nggak mau kalau perempuannya ini kayak ditanya-tanyain, dikepo-kepoin, apalagi kayak gitu. diulik gitu kan ya. Bahkan seorang istri di Arab untuk menyampaikan namanya, nama lengkapnya ke publik itu aja kayak kalau suaminya nggak mengizinkan itu enggak.
Nggak nggak boleh. boleh. Terus kalau misalkan kita tahu yang lebih ke western gitu misalkan, nanya tiba-tiba selain dokter umur juga mereka enggan untuk menjawab. Oh, Apalagi persoalan iya. agama. Karena agamanya tidak sama dengan yang di Indonesia. Di Indonesia kan tuh ada Islam, ada Katolik, ada Iya. Kristen, ada Beda Buddha. ya culture-nya. Di sana ada ateis. Hmm. Di sana ada mungkin Konghucu, ada agama-agama lain yang di Indonesia itu kita tidak familiar. Jadi Makanya, bagi mereka ya ngapain? Karena kalau misal ditanya dijawab, terus itu aliran yang apa? kita nggak tahu. Iya. Kita tanya terus, nah tambah kayak nggak nyaman kan. Nah, kayak Makanya gitu. akhirnya ada kesepakatan kelompok yang kayaknya juga susah. Intinya yang sifatnya pribadi banget. Kayaknya jangan deh. Pikir-pikir dulu deh. Pikir-pikir dulu. Boleh dong kasih tepuk tangan dulu buat Mbak Bella. Ini ya luar biasa sekali. Ada duk-duk-duk-duk gitu tadi ya. Kayaknya habis Sudah ini. dikasih kode, buka. Gitu. Sudah ada beduk itu tadi. Oh, iya. Oh, tadi beduk ya? Iya, terima Oh. kasih banyak Mbak Bella sudah mampir ke TV 9. Sama-sama, Semoga terima kasih. sukses untuk karir dan Amin. semua rencana-rencananya dikabulkan. Amin, Dimudahkan amin. oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik, jam tabu maghrib sudah ya. Ini sangat-sangat luar biasa sekali kita dapat ilmu. Kalau misalnya ditanya kapan, Wallace bro, jangan langsung emosi, tapi coba dilihat dulu. Mungkin bisa jadi itu malah pintu jodohnya, pintu rezekinya justru dari situ. Saya Indah Kubaidi, wakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Ini kita beridul fitri berbahagia, mari kita berlebaran bersuka gembira. Berjabatan tangan sambil bermaaf-maafan, hilang dendam habis marah di hari lebaran. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Minal aizin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Dari segala penjuru mengalir ke kota, rakyat desa berpakaian baru serba indah. Setahun sekali ke kota naik bis kerek, hilir mudik jalan kaki pincang sampai coret. Akibatnya tenteng selop sepatu teropem, kakinya pada lecet babak belur berabe.